Ya, salam jumpa saudara Katambung, akhir pekan kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah berita aktual dan menarik sudah berhasil kami himpun untuk Anda. Dan kali ini bersama saya, Priyanto Rangkap. Dan saya Beta Centauri, berikut kita ikuti lembar kilasan berita utama. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran senilai 15 miliar rupiah guna melakukan perbaikan di ruas jalan lintas Kalimantan Poros Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan stok beras aman hingga 8 bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur meresmikan lawung khas daerah. Saudara, kita buka lembar informasi pertama dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Musibah banjir yang merendam jalan lalu lintas Kalimantan Poros Tengah 2 pekan mulai meninggalkan dampak. Jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan 5 kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah kondisinya kini berlubang dan rusak parah. Ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan 5 kabupaten di Kalimantan Tengah, atau tepatnya di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kini kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan pasca banjir mencapai hampir 4 km. Terdapat lubang-lubang besar di sisi jalan yang dapat membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengendara. Pengguna jalan dari dan menuju ke Palangkaraya terpaksa mengurangi kecepatan serta harus berhati-hati karena jalan berlubang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara mengatakan, kerusakan jalan yang terjadi di ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah sangat mengganggu perjalanan serta membahayakan bagi pengendara sendiri. Eri menambahkan, ia berharap agar jalan yang berlubang pasca banjir di ruas jalan ini dapat segera diperbaiki oleh pemerintah agar tidak menghambat perjalanan para pengguna jalan. Parah seperti ini, Bu? Setahu saya cuma satu ini. Satu ini aja. Ini menurut Ibu gimana, melewati jalan ini sulit nggak? Ya lumayan lah, mengganggu. Berarti terhambat juga perjalanan. Ya. Terus kemauan pengendara sendiri gimana pada pemerintah? Ya cepat aja. Gimana cepat Diperbaiki ya? bisa. Pengendara yang hendak mengakses jalan di Desa Bukit Rawi ini diharapkan berhati-hati karena tak jarang jalan yang berlubang mengakibatkan kecelakaan. Bahkan di titik yang paling parah, tanah merah yang licin kerap menjebak para pengguna jalan. Dari Kota Palangkaraya, TVRI Kalimantan Tengah, Wawan Kurniawan melaporkan. Musibah banjir yang merusak jalan lintas Kalimantan Poros Tengah membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Pemerintah melalui Dinas PU Kalimantan Tengah mengalokasikan dana sebesar 15 miliar rupiah guna memperbaiki jalan tersebut. Ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan 5 kabupaten di Kalimantan Tengah dan tepatnya di Desa Bukit Rawi mengalami kerusakan lantaran direndam banjir beberapa pekan lalu. Kerusakan jalan pasca banjir mencapai hampir 4 km, membuat lubang-lubang besar di jalan tersebut. Tindakan awal jangka pendek, Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pengaspalan jalan dan menambah jalan berlubang dengan jumlah anggaran sebesar 15 miliar rupiah, sehingga arus lalu lintas tidak lagi terganggu. Khusus dari Palangkaraya menuju ke Bukit Liti namanya, termasuklah daerah Bukit Rawi, itu ada 15 miliar. Dan kita akan nanti menutup lubang-lubang yang ada pasca banjir, kemudian juga memperbaiki bahu jalan, kemudian juga menutup timbunan yang kemarin terbuka itu dengan aspal. Jadi kembali lagi fungsional seperti semula. Jalan yang berlubang di sepanjang Desa Bukit Rawi yang rusak akibat banjir akan segera ditambal dengan aspal agar pengguna jalan dapat mengakses jalan tanpa risiko yang berbahaya. Sementara ini, warga setempat berinisiatif mengatur lalu lintas di jalan lintas Poros Tengah. Jalan tersebut tidak bisa dilintasi mobil secara bersamaan.
Dari Kota Palangkaraya, Wawan Kurniawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dalam sepekan terakhir, sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas mengalami kenaikan. Kendati demikian, melalui instansi terkait terus dilakukan pemantauan agar lonjakan harga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Harga sembako di wilayah Kabupaten Kapuas dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan. Beberapa komoditas yang naik harga seperti bawang putih, daging, serta ayam potong. Agar lonjakan tidak merusakkan masyarakat pembeli, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kapuas, terus dilakukan pemantauan secara periodik. Khusus di Kabupaten Kapuas, kita memantau sekali seminggu perkembangan harga, baik turun maupun naiknya harga seluruh bahan pokok. Jadi hasil selama ini harga tidak terlalu signifikan mempengaruhi kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Kapuas, di Kota Kapuas. Kenaikan harga sembako ini diakibatkan tingginya gelombang laut yang menyebabkan distribusi sembako terkendala. Selain bawang, daging, dan juga ayam potong, kenaikan harga juga terjadi untuk beragam ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, hingga komoditas beras. Dari Kabupaten Kapuas, Darsuni, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Meski di sejumlah kawasan di Kalimantan Tengah terendam banjir, namun pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan stok beras aman hingga 8 bulan ke depan. Di beberapa daerah di tanah air, harga beras mengalami kenaikan dan cukup mengganggu bagi ibu rumah tangga. Namun berbeda di Kalimantan Tengah, meski banjir merendam sejumlah wilayah, stok beras di daerah ini dipastikan aman, bahkan hingga 8 bulan ke depan. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Siyun Jarias menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir, sebab pihak Perum Bulog akan menyalurkan beras tambahan sebanyak 6.000 ton dalam waktu dekat. Persediaan beras kita cukup ya untuk 8 bulan ke depan, jadi tidak ada persoalan, jadi jangan sampai ada yang gelisah atau melakukan langkah-langkah yang tidak kita inginkan. Justru kita ingin masyarakat tenang, masyarakat tetap bekerja seperti biasa, persoalan beras tidak ada masalah. Dan bahan pokok yang lain juga tidak ada masalah, walaupun kita ini ada banjir di sana-sini, tapi pemerintah daerah sudah lakukan langkah-langkah agar di semua daerah itu bisa tersuplai bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau sekarang itu dengan kedatangan yang 6.000 ton itu nanti akan menjadi kurang lebih 8 bulan penyaluran. Jadi sangat-sangat aman lah untuk menjaga ketahanan stok maupun secara efek psikologis terhadap pedagang pasar ya. Biasanya pedagang pasar kan kalau ngelihat stok Bulog tipis itu jadi peluang untuk bisa memanfaatkan kenaikan. Tapi ini kita jamin bahwa stok beras yang dimiliki Bulog aman, jadi masyarakat juga nggak perlu terlalu khawatir. Sementara itu pihak Perum Bulog sendiri menyebutkan di bulan Maret pasokan beras akan diterima dan masing-masing akan disalurkan sebanyak 2.000 ton untuk Kabupaten Kapuas, Palangkaraya, dan Sampit. Dari Kota Palangkaraya, Sonika Mahat dan Abdul Kadir, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Hermano mengajak seluruh elemen untuk meminimasi konflik sosial. Terlebih Kalimantan Tengah tahun ini akan menjalani pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten dan gubernur serta wakil gubernur. Tetap menjaga suasana aman, tentram, dan damai sudah menjadi tugas bersama setiap elemen masyarakat demi terwujudnya pembangunan berkualitas dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini menjadi harapan bersama tak terkecuali orang nomor 1 di Korps Kepolisian Kalimantan Tengah, Brigjen Bambang Hermanu. Brigjen berbintang 1 ini juga mengungkapkan pihaknya mengajak bersama-sama masyarakat Kalteng mempertahankan kondisi sosial yang aman, tentram, yang jauh dari konflik. Bambang Hermanu menambahkan pihaknya tidak akan segan menindak para pelaku pelanggar hukum. Mengharapkan pada masyarakat yang pertama partisipasinya, yang kedua kita tetap menjaga kondusivitas di wilayah Kalimantan Tengah ini. Karena ini semua khususnya untuk macam pilkada, ini kan untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menunjuk atau memilih pimpinannya
supaya nantinya pembangunan dan juga kesejahteraan di masyarakat di Kalimantan Tengah ini kan lebih maju. Dari Kota Palangkaraya, Satria Firdaus dan Abdul Qadir, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan perolehan 17 miliar rupiah dari sektor pajak bumi dan bangunan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Daerah akan kehilangan potensi pendapatan asli daerah atau PAD jika rencana penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB jadi diterapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palangkaraya Mufid Sabtono yang menilai daerah akan kehilangan potensi PAD miliaran rupiah. Hal ini dinyatakan saat menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT dan buku daftar himpunan ketetapan pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada 5 camat di wilayah Kota Palangkaraya dengan nilai 16 miliar rupiah lebih. Untuk sektor pajak bumi dan bangunan ini di tahun 2015 pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan sekitar 17 miliar rupiah lebih. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut pada wilayah-wilayah yang memang pendapatan asli daerah masih berpegang lebih banyak ditopang oleh PBB. Nah, tentunya harus dicari jalan keluarnya bagaimana sistem kita merekrut ketika PBB dihapuskan sehingga kita loss potensi itu dengan mencari potensi pajak lainnya. Melalui Dinas Pendataan Daerah Kota Palangkaraya menyatakan keoptimisan target dapat tercapai kendati masih banyak kendala dalam penarikan pajak di tahun kedua pemungutan PBB sektor pedesaan. Banyak sekali permasalahan, persoalan, dan ketidaktahuan kita, tapi kita cepat belajar, cepat menyesuaikan diri, dan tentu ada hal-hal yang juga tidak optimal juga, namanya tahun pertama ya. Tetapi secara umum, secara ini kita evaluasi lancar, semua tahap-tahapan bisa kita lalui tanpa ada halangan yang berarti. Dan tugas kita yang paling utama dan belum beres memang penanganan piutang. Piutang yang diserahkan dari pemerintah pusat ke kita kan cukup besar dan itu perlu kita verifikasi tidak bisa sebulan, 2 bulan atau setahun gitu. Rencana penghapusan PBB akan diberlakukan untuk rumah hunian atau kediaman masyarakat menengah ke bawah dan diharapkan pemerintah memberikan solusi alternatif guna menunjang pendapatan bagi daerah. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Website kawalkalteng2015.com diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menerima masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kemajuan Kalimantan Tengah. Dalam upaya memberikan informasi yang transparan atau terbuka bagi publik, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sejumlah informasi terkait pembangunan dalam situs website kawalkalteng2015.com yang dapat diakses secara online. Keterbukaan informasi bagi publik ini diapresiasi oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah yang menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 tentang transparansi dan keterbukaan informasi yang diharapkan agar masyarakat dapat memberikan partisipasi bagi proses pembangunan agar meningkat. Kawal Kalteng cukup update saya. Terlebih saya lihat Kawal Kalteng ini, terus terang KI Kalteng sangat merespon ini. Karena juga dia cepat direspon oleh top leader, pimpinan tertinggi, Pak Gubernur kadang-kadang langsung merespon itu. Jadi ini yang penting, inilah bagian dari sekira bagian kenapa kita mendorong adanya transparansi, adanya keterbukaan itu. Efisiensi sebenarnya. Jadi tujuan besarnya adalah efisiensi. Ketika misalnya Pak Gubernur bisa ngecek, cukup beliau dari meja kerja beliau bisa ngecek, atau bahkan sambil di dalam perjalanan pun bisa ngecek bagaimana kinerja SKPD di bawahnya. Jadi itu sebenarnya, jadi transparansi, keterbukaan, kemudian memanfaatkan sarana dan media yang ada itulah tujuan utama adalah efisiensi.
Dalam website yang selalu update ini, masyarakat dapat menyampaikan masukan atau bahkan kritikan membangun dan pertanyaan terkait pembangunan di daerah dan juga langsung ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahkan Gubernur Teras Narang. Sejak diluncurkan kepada publik, website yang diperuntukkan kepada masyarakat ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menerima masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kemajuan Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Neni Maria dan Muhammad Harto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Sebanyak 7 orang tenaga dokter yang akan melakukan magang di Kabupaten Barito Selatan melakukan pertemuan dengan Bupati Barito Selatan Farid Yusran. 7 dokter magang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan dan Direktur Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok melaporkan diri kepada Bupati Barsel Farid Yusran. Bupati sangat mengapresiasi atas kedatangan 7 orang dokter yang baru lulus dari studinya untuk melaksanakan magang di Kabupaten Barito Selatan. Bupati mengatakan ditegaskan Bupati pemerintah Kabupaten mendukung sepenuhnya para dokter dalam menjalankan tugasnya, seperti menyediakan fasilitas rumah dinas serta transportasi bagi 7 orang dokter tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Barsel Daryomo Sukyastono mengatakan 7 orang dokter tersebut melaksanakan program intensif dokter Indonesia atau PD yang ditugaskan di Kabupaten Barito Selatan selama 1 tahun, yang akan ditugaskan di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok selama 8 bulan dan di puskesmas selama 4 bulan. Sukyastono menambahkan, PD merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh para dokter yang baru merampungkan pendidikan program kedokteran. Sekurang-kurangnya harus melaksanakan PD selama 1 tahun. Pasalnya, apabila tidak melaksanakan PD, para dokter tersebut tidak diberikan izin praktek. Ke-7 orang dokter yang melaksanakan PD di Kabupaten Barito Selatan, masing-masing lulusan dari Universitas Sumatera Utara, Unisila Semarang, Universitas 11 Maret Solo, Universitas Indonesia Jakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Kabupaten Barito Selatan, Suharsono, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Sementara itu, salah satu upaya pemetaan kemampuan siswa, Kemendikbud mengubah konsep ujian nasional, di mana ujian nasional bukan penentuan kelulusan siswa. Selama ini ujian nasional UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sebaliknya UN digunakan sebagai alat pengembangan potensi siswa hingga menjadi bagian dari proses pembelajaran. Namun pada tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengubah konsep UN bukan untuk menakutkan siswa karena digunakan sebagai indikator kelulusan, tapi justru untuk mendorong siswa memanfaatkan UN sebagai alat pembelajaran. Hal ini dikatakan Kepala LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Krisnayadi Tundan. Hal ini strategis dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan di tanah air. Utamanya kepada siswa, guru, dan masyarakat. Jangan salah kaprah bahwa UN itu nanti dianggap sepele. Ingat, siswa-siswi kita selain yang SMA ya, SMK ini nanti kan kejuruan. Arahnya adalah kerja gitu. Untuk SMA, untuk SMP tetap persyaratan masuk ke perguruan tinggi dan persyaratan untuk SMP ke SMA, SMK itu juga selain nilai juga tes. Gitu. Tidak mungkin pihak universitas manapun di Indonesia apalagi di luar negeri tidak ada tes. Tidak mungkin mereka itu hanya mengambil nilai UN yang lebih banyak, saya katakan 60-40, 60 sekolah, 40 pemerintah, dan ini Kemdikbud kan. Tetap saya minta siswa ini maksimal belajar, dimotivasi oleh orang tua, dididik, dibina oleh guru juga maksimal. Tetap kejar nilai tertinggi ya untuk UN. UN nantinya akan digunakan sebagai alat ukur pemetaan kemampuan siswa. Artinya UN dapat digunakan untuk melihat kualitas dari mutu program dan satuan pendidikan. Dari Kota Palangkaraya, Ayudiah dan Martimbo, Tambunan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. DPRD Seruyan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah terkait permasalahan tenaga pendidik yang bekerja di struktural yang akan dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar atau guru.
Sebanyak 39 guru yang saat ini menduduki jabatan fungsional di sejumlah instansi yang ada di Kabupaten Seruyan akan kembali bertugas menjadi guru. PLT Sekda Seruyan Samsu Rizal ketika dengar pendapat dengan pihak DPRD Seruyan mengatakan mutasi atau penempatan sejumlah guru ke jabatan struktural di lingkungan Pemkab Seruyan telah melanggar peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 di mana dengan tegas dan jelas penempatan pada jabatan struktural dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 tahun. 39 guru yang saat ini menduduki jabatan struktural adalah kurang dari 8 tahun sehingga harus dikembalikan ke guru lagi. Jika tidak kembali, maka konsekuensinya mereka tidak dapat berkembang karena tidak dapat naik pangkat maupun tidak dapat tunjangan struktural. Hal ini tentunya dapat merugikan bagi PNS itu sendiri. Pemkab Seruyan tidak memaksakan bagi PNS yang tidak mau kembali mengajar. Dalam waktu dekat pihak DPRD Seruyan bersama pihak eksekutif akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta sehingga para PNS yang menolak kembali menjadi guru dapat mengerti dan kembali menjadi guru. Dari Kabupaten Seruyan, Taufik Rahman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Katampung Kabar Tambun Bungai dan kita menuju informasi selanjutnya. Sebanyak 12 dari 49 pedagang relokasi dari Pasar Baru Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas mengeluh karena tidak mendapatkan blok pasar untuk berjualan. Padahal para pedagang tersebut mestinya lebih diprioritaskan karena termasuk pedagang lama. Keluhan para pedagang tersebut menurut salah seorang pedagang Widyaningsih cukup beralasan mengingat pedagang yang tidak kebagian. Keluhan para pedagang tersebut menurut salah seorang pedagang Widyaningsih cukup beralasan mengingat pedagang yang tidak kebagian blok telah berjualan puluhan tahun. Sementara pedagang yang dapat jatah malah mereka yang baru membuka usahanya sebagai pedagang. Para pedagang berharap perhatian pemerintah kabupaten supaya ada solusi terhadap permasalahan yang dialami para pedagang. Ya, ini kan saya sebagai warga asli relokasi kan, kemarin nama saya kan tidak diikut sertakan di pembacaan itu, sedangkan saya kan mulai berjualan dari tahun 91 dari pasar yang Melayu, terus pasar Beton, kemudian pasar yang direlokasi itu sampai sekarang. Tapi kenyataannya saya nggak dapat blok di pasar Gunung Mas gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini keluhan saya dapat ditanggapi oleh Pak Bupati, mungkin ya juga di Dinas Disperindak, mudah-mudahan ini dapat respon gitu. Janjinya itu kan waktu sebelum direnovasi sana memang janjinya itu prioritaskan untuk kita. Nanti setelah sana jadi ini sementara ditaruh di penampungan, setelah sana jadi nanti kembali lagi data masuk ke sana. Terkait keluhan pedagang, Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk meninjau ulang para pedagang yang berhak menempati blok pasar baru. Dari Kabupaten Gunung Mas, Gatang Yodi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dari 149.000 penduduk yang sudah melakukan perekaman data EKTP, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat sudah membagikan sekitar 128.000 EKTP kepada warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Agus Suparji, mengatakan, sesuai dengan data yang ada, jumlah keseluruhan penduduk wajib KTP di Kabupaten Kota Waringin Barat berjumlah 194.800 penduduk. Sementara yang sudah mempunyai kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP sebanyak 128.000 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman sekitar 149.000 jiwa. Sementara yang belum dicetak yaitu 23.000 jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman data.
Pihaknya mencetak sebanyak 2.000 KTP elektronik dari 6.834 keping belangko yang sudah diserahkan oleh pihak pusat, atau masih kurang sekitar 17.000 belangko lagi. Sementara itu menurutnya untuk syarat permintaan belangko eKTP, yakni setelah belangko yang dikirim tersebut terpakai maksimal 90% baru bisa dapat meminta lagi tambahan tersebut. Wajib KTP sekarang berjumlah 194.864. Baru. Ya. Tapi yang sudah punya KTPL sekarang sudah 128.300-an. Selain itu, menurut Agus Suparji, untuk proses perekaman hingga saat ini tetap berjalan di setiap kecamatan. Bahkan pihaknya di bagian kependudukan turut membantu proses perekaman tersebut. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Lamandau sistem sanitary landfill belum dapat digunakan karena masih menunggu serah terima dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kendati tempat pembuangan sampah atau TPA di Kabupaten Lamandau yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Liku saat ini sudah memiliki media sanitary landfill, namun hingga saat ini belum bisa digunakan. Hal ini dikarenakan belum diserahkannya TPA dengan konsep sanitary landfill dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah Kabupaten Lamandau. Bantuan dari Satuan Kerja PPSP berupa pembuatan satu set tempat pembuangan sampah dengan metode sanitary landfill yang telah selesai dikerjakan pada akhir tahun lalu. Kepala Bidang Tata Ruang, Aprimeno Sabde, meninjau langsung TPA yang luasan lahannya mencapai 12 hektar. Aprimeno mengatakan ada wacana bahwa penyerahannya akan berlangsung pada bulan Januari 2015 lalu. Sudah mulai menggunakan sistem sanitary landfill. Kita tahun lalu mendapat bantuan dari Satker PPSP, itu satu set ini tempat pembuangan sampah dengan metode sanitary landfill itu. Namun belum bisa kami gunakan di 2015 ini karena belum diserahkan oleh pihak provinsi kepada kami. Nah, harapannya ini dapat diserahkan cepat karena pekerjaannya pun sudah selesai. Sehingga dalam mulai tahun 2015 ini kita sudah mulai bisa menumpuk sampah di tempat yang memang seharusnya. Nah, sementara itu belum, kami terpaksa masih menggunakan metode lama dengan sistem open dumping. Tapi ini hanya untuk sementara. Nah, target kita dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar sanitary landfill ini akan menjadikan Kota Nangabulik adalah kota yang bebas sampah, tetapi juga dengan pengelolaan yang sehat. Dari Kabupaten Lamandau, Bobiansyah, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dalam upaya mengantisipasi kanker serviks, tim penggerak PKK Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan RSUD Puruk Cahu melakukan deteksi dini kanker serviks. Yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan kanker yang disebabkan human papilloma virus atau HPV onkogenik yang menyerang leher rahim. Dalam upaya mengantisipasi kanker serviks, tim penggerak PKK Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu melakukan deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini dilakukan dengan cara inspeksi visual asam asetat atau IVA. Dari penyakit kanker yang masih merupakan pembunuh utama terhadap wanita-wanita yang ada di Indonesia. Harapan kami ke depan, Kabupaten Murung Raya ini bisa terhindar dari penyakit kanker serviks yang mematikan. Diharapkan ke depannya Kabupaten Murung Raya akan terbebas dari penyakit kanker serviks. Kanker serviks pada tahap awal sulit dideteksi hingga mencapai stadium lanjut. Dalam kegiatan ini turut hadir pengurus tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
Dari Kabupaten Murung Raya, Edwin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kita menuju ke informasi lain, Saudara. Musabaqah Tilawatil Quran ke-11 tingkat Kabupaten Katingan tahun 2015 digelar di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malang. Kabupaten Katingan merupakan daerah yang pluralistik. Hal ini ditujukan dengan bermacam agama yang tumbuh dan berkembang. Sebagaimana visi Kabupaten Katingan, yaitu sehat, cerdas, dan terbuka. Dan misi pelayanan yang baik agar terwujud Katingan cerdas, sehat, dan terbuka dalam keadilan dan kesejahteraan. Hal ini pun diimplementasikan dalam tujuan bidang mental spiritual. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Katingan Ahmad Yantengli pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-11 tingkat Kabupaten Katingan tahun 2015 yang digelar di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malang. Yang terkesan di dalam diri kita semua bahwa ikra. Ini menandakan bahwa saya hanya memetik sebuah penggalan kata ataupun kalimat di dalam ikra tersebut. Bahwa bacalah, Allah mengajarkan manusia melalui kalamnya. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang sangat mempunyai makna yang besar bagi kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Katingan yang sering saya sampaikan dalam berbagai momentum, bahwa Kabupaten Katingan cerdas, sehat, dan terbuka. Bupati berharap melalui kegiatan ini menjadi salah satu media untuk menebarkan syiar Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk tekun membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran di tengah derasnya arus perubahan sosial dan budaya. Dari Kabupaten Katingan, Usis Parjo melaporkan. Pada seleksi Tilawatil Quran ke-6 tingkat Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara berhasil meraih juara umum dan berhak atas piala bergilir Bupati Kabupaten Sukamara. Saat menutup kegiatan STQ ke-6 tingkat Kabupaten Sukamara yang digelar di arena utama halaman Masjid Agung Sukamara, Bupati Sukamara Ahmad Dirman mengatakan bahwa pelaksanaan STQ bertujuan untuk menyiarkan seni baca Al-Quran dan memahami isi yang ada dalam Al-Quran, terutama kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukamara, yang tujuannya tidak lain untuk mewujudkan masyarakat Sukamara yang cinta Al-Quran dan untuk mencari peserta terbaik yang profesional dan nantinya akan menjadi perwakilan kafilah dari Kabupaten Sukamara pada ajang STQ ke-20 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Kabupaten Sukamara. Bupati mengaku bangga pada kegiatan STQ ke-6 tingkat Kabupaten Sukamara tahun ini karena setiap kecamatan mengirimkan utusannya untuk ikut mewakili daerahnya masing-masing walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Menurut Bupati, prestasi yang telah diraih para pemenang STQ kali ini patut ditiru. Mudah-mudahan melalui STQ tahun ini, keimanan terus diperkokoh, terutama dalam menghadapi situasi apapun yang selalu berubah-ubah, sekaligus sebagai penegasan bahwa STQ merupakan aktualisasi dari visi dan misi Kabupaten Sukamara yang maju dan berdiri berbasis agama dan budaya, serta membangun Sukamara dengan semangat kebersamaan, semangat pantang mundur demi menampakkan kilau permata Sukamara dalam kancah regional maupun nasional. Dari Kabupaten Sukamara, Ferianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur meresmikan secara resmi lawung khas daerahnya yang bertepatan dengan kegiatan lanjutan seminar tentang hukum adat dan upacara ritual adat Karingan di Gedung Pertemuan Matawara Tamiang Layang. Akhirnya Kabupaten Barito Timur memiliki lawung khas daerahnya sendiri, di mana lawung ciri khas Barito Timur ini diresmikan Bupati Bartim Ampera Aye Bebas. Lawung berwarna biru dengan corak batik khas daerah Barito Timur akan disosialisasikan baik melalui kegiatan pameran ataupun cara lainnya, sehingga seluruh elemen masyarakat yang ada di Barito Timur bahkan di luar daerah mengetahuinya.
Bahkan direncanakan aparatur negara di hari-hari tertentu diwajibkan untuk menggunakan lawung. Melestarikan apa sebenarnya yang menjadi sebenarnya yang ciri khas seperti timur. Dan lawung kita memang ada lawung, kita ada memang ada sebagian yang memang memakai lawung ini. Makanya sekarang masih belum dipamerkan lah namanya. Nah ini kita sudah indikan, jadi memang ini lawung. Dan kita ada beberapa contoh juga mungkin yang seperti pagarnya. Ya, untuk Bartim itu ada namanya Gunung Perak. Gunung Perak itu kan katanya ada di Sangko, ada juga yang mengatakan itu di Lama. Nah, tapi katanya di Sangko yang benar. Nah, itu nanti kita akan lakukan. Selain itu, Ampera AY Mebas menambahkan upaya pemerintah daerah agar Bartim dikenal dengan ciri khasnya tersendiri akan dilakukan melalui cara lainnya, seperti pembuatan pagar dengan bentuk motif kebanggaan daerah, misalnya Gunung Perak. Dari Tambiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Arif Hidayat, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. 5 ekor orang utan dilepas liarkan BKSDA Kalimantan Tengah. BKSDA bekerjasama dengan Yayasan BOS telah melepas liarkan orang utan sebanyak 126 ekor terhitung sejak tahun 2012. Yayasan Murni Orang Utan Survival Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, kembali melepas liarkan 5 orang utan dewasa ke Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Orang utan yang dilepas liarkan, 2 diantaranya Kompos dan Mentos. Keduanya merupakan pemeran dokumenter Si Rimba dan Orang Utan Iceland yang telah ditayangkan televisi luar negeri. Orang utan yang dilepas liarkan telah melewati proses reintroduksi selama 2 hingga 6 tahun di Pusat Rehabilitasi Yayasan BOS Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelepas liaran ini adalah yang ke-10 sejak tahun 2012. Total keseluruhan orang utan yang telah dilepas liarkan oleh Yayasan BOS Nyaru Menteng di Bukit Batikap berjumlah 136 orang utan. Communication and Education Koordinator Yayasan BOS Nyaru Menteng Palangkaraya, Monterado Friedman, mengatakan masih ada 500 lebih orang utan yang direhabilitasi. Monterado menambahkan sebelumnya pelepas liaran orang utan menggunakan transportasi udara. Namun kali ini menggunakan jalan darat karena lebih menghemat biaya perjalanan. Di Kalimantan Tengah kita masih punya sekitar 500 lebih lagi. Masih ada 700 orang utan yang antri. Yang sudah dilepas liarkan? Totalnya 162, 31 di Kalimantan Timur, 131 di Kalimantan Tengah. Sampai tahun 2014 ya. 2015 kita mulai lagi dan 1 sudah berangkat dan akan berangkat 4 lagi. Jadi totalnya sampai hari ini akan ada tambah 5 lagi. Nandang Prihadi menjelaskan, saat ini pihaknya melepaskan total 5 ekor. 1 ekor sudah dilepaskan terlebih dahulu dan yang terakhir 4 ekor menyusul akan dilepaskan menuju ke Bukit Batikap. Yang total 5. Tapi 1 si Maha sudah berangkat duluan tanggal 4 sekaligus untuk pengujian di lewat darat. Nah hari ini tanggal 24 Februari 4 ekor, 4 individu, ya total 5. Kemana Pak dilepaskan? Dilepas liarkan kemana ya? Ke hutan lindung Batikap di Kabupaten Murung Raya. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi dan menjadi ikon Kalimantan. Keberadaannya sekarang semakin terancam akibat banyaknya penebangan hutan di Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, TVRI Kalimantan Tengah, Wawan Kurniawan melaporkan. Sementara itu, setelah menunggu cukup lama, akhirnya ikon ibu kota atau Kota Waringin Timur secara resmi dikenalkan kepada publik. Ikon baru tersebut berwujud ikan jelawat sebagai ikon baru yang akan mendampingi Sungai Mentaya sebagai ikon Kota Sampit. Menjangkau harapan dan mantra. Sebuah kebanggaan baru bagi warga Kota Sampit maupun Kabupaten Kota Waringin Timur. Setelah lama menunggu cukup lama, akhirnya patung ikan jelawat yang dibangun di tepi Sungai Mentaya secara resmi dibuka untuk umum. Dibangun di tepi Sungai Mentaya dengan patung ikan menghadap ke Sungai Mentaya dan menyemburkan air dari mulut ikan membuat patung ini identik dengan patung singa yang ada di Singapura.
Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi mengatakan peresmian patung ikan jelawat ini merupakan awal dari dicanangkannya Sampit sebagai salah satu tujuan wisata di Provinsi Kalimantan Tengah. Supian Hadi yakin pembangunan patung ikan jelawat di tepi Sungai Mentaya ini akan menarik minat wisatawan baik dalam maupun luar daerah. Bahkan tidak menutup juga akan menarik minat turis asing. Selain ikon ikan jelawat, dalam waktu bersamaan juga diresmikan Taman Kota Sampit yang telah rampung proses renovasinya. Supian Hadi menambahkan, ikon ikan jelawat ini merupakan satu dari beberapa tempat yang akan diresmikan pada tahun 2015 ini. Masih banyak lagi objek yang akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni Gedung Islamic Center, Museum Bundaran, serta proses penataan objek wisata Ujung Pandaran yang akan digelontorkan dana pada APBD perubahan serta APBD murni 2016 mendatang. Yakinlah, pertama dengan adanya ikon, meningkatnya tingkat hunian, kan terkaitan semua. Perekonomian itu pasti akan dengan sendirinya akan berputar. Saya yakin besok hari ini berita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah daya tarik. Artinya orang itu apa sih jelawat, apa sih ikon, apa sih Kabupaten Kota Waringin kemajuan, sehingga akan datang ke sini. Itu kita memang untuk secara langsung seperti daerah-daerah yang mempotensi wisatanya lebih duluan, lebih unggul, kita tidak bisa disamakan. Mungkin ini 10 tahun akan datang akan terasa nanti dampak positifnya. Ini langkah awal untuk persiapan pencanangan kota tujuan wisata. Supian Hadi cukup optimis Kabupaten Kota Waringin Timur dalam kurun waktu 10 tahun ke depan akan bisa menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Jack Krisna, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan mempunyai kebun binatang mini di Komplek Pertanian Bukit Moria Kilometer 7 arah Muara Teweh Puruk Cahu. Kebun binatang mini ini juga diisi hewan jinak dan juga agrowisata. Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Utara membuat kebun binatang mini yang di dalamnya terdapat beberapa hewan, salah satunya rusa. Hewan rusa masih dalam tahap penjinakan di kandang, dan rusa ini nantinya akan dilepas di kawasan seluas kurang lebih 1 hektar, yang saat ini masih dalam tahap pemagaran keliling areal. Rusa ya, jadi sudah kita tempatkan ada beberapa ekor rusa, sementara ini dalam proses penjinakan agar rusa itu tidak seperti di habitat di hutannya ya, yang liar. Kita usahakan untuk dijinakkan. Setelah itu jinak akan kita lepas di luasan area sekitar 1 hektar itu yang ada. Itu untuk pengembangan ke depan. Kemudian juga kita nanti akan membangun aula pertemuan di sini khusus untuk kepentingan dinas. Termasuk juga barangkali ada SKPD lain nanti yang berminat untuk melakukan rapat pertemuan dan sebagainya yang kita kemas dalam bentuk alam terbuka ya, jadi aula alam terbuka. Mungkin ini juga menjadi minat nanti beberapa SKPD yang ada di Barito Utara ini, barangkali ingin sekaligus berwisata atau juga melakukan diskusi pertemuan dan sejenisnya. Nanti akan kita bangun aula dengan konsep menyatu dengan alam, bentuknya mungkin tanpa dinding ya, ada atap dan sebagainya, sudah kita canangkan lokasinya, dan termasuk juga keperluan dinas karena kita sering mengadakan pertemuan dengan petugas penyuluh mantri tani, termasuk juga petugas teknis yang cukup banyak. Selain memelihara rusa, rencananya akan menambahkan jenis hewan lain seperti kancil dan penangkaran burung. Tidak hanya itu, areal yang luasnya kurang lebih 6 hektar akan terus dikembangkan menjadi agrowisata dengan tanaman buah-buahan. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat nantinya untuk menjaga dan memelihara kebun binatang mini dan agrowisata yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Barito Utara. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Ya, saudara, berikut kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, dan kita menuju informasi selanjutnya. Bulan Maret mendatang dijadwalkan para atlet yang lebih dari 30 cabang olahraga akan berlatih intensif dalam pemusatan latihan daerah jelang pelaksanaan Prapon. KONI Kalimantan Tengah akan memulai kegiatan pemusatan latihan daerah menghadapi Prapon sejumlah kegiatan cabang olahraga pada bulan Maret ini. Diharapkan dengan kesiapan latihan intensif untuk lebih dari 30 cabang olahraga ini mampu meloloskan Kalimantan Tengah ikut ambil bagian dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional 2016 mendatang di Jawa Barat. Ya, jadi kita siap ya, memang walaupun rencana oleh Bapak Wakil Gubernur kemarin kita tanggal 6 melakukan semacam peluncuran atau peresmian pelatdanya. Namun latihan-latihan oleh cabang olahraga sudah dilaksanakan sejak Januari. Nah, itu hanya semacam simbolis karena memang kita harapkan Bapak Gubernur akan membuka atau meresmikan pelatda itu. Nah, untuk memberikan semangat kepada atlet-atlet ini karena Maret ya, tanggal 6 hari Jumat, dan apabila kita lolos Prapon maka baru kita bisa bicara PON. Tapi kalau kita nggak lolos berarti nggak ada bicara PON. Itu strateginya. Persiapan maksimal untuk meningkatkan kemampuan tanding para atlet ini diperkuat dengan materi latih yang diberikan para pelatih yang berkompeten. Prestasi Kalimantan Tengah di sejumlah cabang olahraga nantinya diharapkan mampu membangkitkan kejayaan dunia olahraga daerah. Dari Kota Palangkaraya, Nini Maria dan Nazimuddin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional serta HUT PWI Kalimantan Tengah, digelar kegiatan senam massal yang diikuti masyarakat di halaman GPU Handep Hapakat Pulang Pisau.
Senam massal ini diadakan sebagai bentuk kepedulian insan pers terhadap kesehatan karena fisik yang bugar adalah modal kuat yang mendasar untuk melaksanakan aktivitas. Kegiatan yang merupakan rangkaian Hari Pers Nasional dan HUT PWI ini diikuti insan pers dari kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo dalam kegiatan ini mengatakan keterdukungan pemberitaan yang baik diperlukan dalam upaya mencerdaskan publik melalui informasi dari media. Dan diharapkan sinergitas yang terjalin harmonis selama ini antara pemerintah daerah dan pers dapat terus dijaga dan dibina. Hari ini ya rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional ini mengagendakan kegiatan senam massal ya, senam bersama. Artinya pers juga peduli terhadap kesehatan untuk masyarakat dan kita sambut positif sekali ya. Kita selalu dukung agar masyarakat kita selalu bisa menggalakkan kegiatan olahraga dalam rangka untuk kesehatan. Jadi yang kita pikir perlu diikuti oleh semua pihak ya. Jadi sebagai memberikan spirit semangat buat organisasi lain, elemen masyarakat yang lain untuk bisa ikuti dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan senam massal ini dirangkaikan dengan cek kesehatan secara gratis serta pengundian sejumlah hadiah door prize. Dari Kabupaten Pulang Pisau, tim liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Informasi lintas Borneo akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, kita ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kenaikan harga beras di Pulau Jawa diikuti kenaikan harga beras di daerah. Harga beras medium mengalami kenaikan hingga 20%, sementara beras import hingga 30%. Kenaikan harga beras di Pulau Jawa sudah sampai ke Kalimantan Selatan. Seperti yang terpantau di Pasar Beras Muara Klayan Banjarmasin, harga beras jenis medium naik hingga 20% dari harga Rp130.000 per blek menjadi Rp160.000 per blek. Sementara untuk jenis premium hanya berkisar 10%. Menurut pedagang, kenaikan ini disebabkan penurunan pasokan akibat gagal panen. 20% kalau beras ya, sama beras Jawa. Beras Jawa berapa? Beras IR itu beras Jawa. Beras Jawa 20% juga. Sama 20% juga. Beras impor sama. Banyak lagi kalau beras impor kayak sejenis kayak bulog Thailand kayak gini kan. Ya. Bulog Thailand ini. Berapa? Bulog Thailand sampai 30%. Nah, kalau itu kenapa? Sampai 30% itu. Karena mencukup banyak permintaan tadi ya. Banyak permintaan di sana. Karena iya, daerah sana, daerah di Jawa. Daerah Jawa. Oh, jadi yang Jakarta. gagal panen itu Jawa. Iya. Oh, kalau kita ya hampir sama juga, Bang. Hampir sama. Berkurang pasokannya. Iya, berkurang pasokannya. Ini banyak orang ngeluh, banyak rugi. Soalnya banihnya kada dapat lagi, banyak yang rusakan. Rusli, penjual beras eceran, mengaku bingung dengan kenaikan harga ini karena akan berdampak pada kenaikan harga jual, sementara ia menilai belum waktunya beras naik. Kenaikan harga dinilainya hanya sekedar ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di Pulau Jawa. Mahal di Banjarmasin oleh karena masalahnya memang 30% di Jakarta aja. Kalau Banjarmasin tak ada panen gagal, misalnya panen setahun sekali. Sudah panen kan ini baru nanam aja, tidak ada panen gagal, tidak ada. Ini terus kita buka saya ini orang desa aja, orang petani aja tuh. Ada deh kesannya kan setahun sekali tuh gagal panen, tidak mungkin. Mahal di sini oleh karena masalah TPD Jakarta 30% naiknya, di itu aja 4 mahal. Oke. Kenaikan harga beras tertinggi terjadi pada beras impor yang mencapai 30% seperti beras bulog Thailand. Dengan kenaikan harga beras di tingkat distributor, maka dipastikan akan terjadi kenaikan beras di tingkat eceran Rp1.000 hingga Rp2.000 per liternya. Natasari Dewi, Budi Alamsa, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Ratusan masyarakat petani korban PT Benua Indah Group mendatangi kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Ketapang. Masyarakat petani menuntut terdakwa kasus PT BIG, Budiono Tan, yang juga mantan anggota MPR Republik Indonesia, dihukum seadil-adilnya. Ratusan masyarakat petani korban PT Benua Indah Group bersama Front Perjuangan Masyarakat (FPK) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Ketapang. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, tidak takut terhadap intervensi dalam proses hukum terdakwa Budiono Tan.
Ketua FPK Ketapang Isa Ashari menegaskan, masyarakat petani siap membela aparat penegak hukum dari tekanan pendukung terdakwa Budiono Tan. Sebab terdakwa yang juga mantan anggota MPR RI tersebut dinilai sudah jelas melakukan penipuan dengan menggelapkan ratusan miliar uang petani. Yang tidak disetorkan oleh Benua Indah Budiono Tan kepada Bank Mandiri, data terakhir per 31 Desember 2010 itu data dari Bank Mandiri 77,7 miliar, sehingga sertifikat petani yang sudah lunas tidak pernah menerima sertifikat, ternyata ada tagihan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Ketapang, Teddy Widodo menegaskan pihaknya tetap bersikap independen dalam proses hukum terdakwa Budiono Tan. Kasus dugaan penggelapan dan penipuan dengan terdakwa pemilik PT Benua Indah Group Budiono Tan masih dalam proses persidangan dan sudah memasuki agenda putusan sela. Yopi Burnama, kontributor Ketapang, TVRI Kalbar melaporkan. Informasi lintas Borneo tadi menutup perjumpaan kita dalam Katampung kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Priyanto Rangkap. Dan saya Beta Centauri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.